Oke, langsung aja kita ke pertanyaan utamanya. Kenapa sih di Jepang pekerjaan seks itu nggak dianggap sebagai profesi formal yang kena pajak? Padahal kan di banyak negara lain itu hal yang biasa. Kok di Jepang malah kayak tersembunyi di zona abu-abu gitu? Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, kalau mau jawaban cepatnya, kira-kira begini. Ini tuh campuran rumit antara sebut saja manajemen pintu belakang, terus ada isu moralitas pasca perang, dan yang paling penting, keengganan para politisi buat ambil resiko. Oke, sekarang yuk kita bedah satu-satu biar lebih jelas. Oke, buat ngertiin ini semua, kita harus mulai dari dasarnya dulu, yaitu kerangka hukum yang mengatur isu ini di Jepang. Karena jujur aja, disinilah letak kontradiksi utamanya. Logikanya kan biasanya cuma ada dua pilihan ekstrim ya, larang total atau legalkan aja sekalian secara terbuka. Tapi Jepang, mereka milih jalan yang jauh lebih rumit dari itu. Jadi ini bukan hitam atau putih. Kenyataannya, Jepang itu sengaja menciptakan zona abu-abu yang dikontrol dengan sangat ketat. Sebuah ambiguitas yang memang dirancang. Landasan dari semua ini itu ada di Undang-Undang Pencegahan Prostitusi tahun 1956. Unik banget loh fokusnya. UU ini bukan buat menghukum pekerjanya, tapi justru pihak ketiga yang cari untung dari mereka. Inilah celah hukumnya yang bikin industri ini bisa terus jalan tanpa pernah diakui secara resmi. Oke, kita udah bahas hukumnya. Sekarang, yuk kita mundur sedikit buat lihat gimana sejarah dan budaya ikut ngebentuk zona abu-abu ini. Karena ini bukan fenomena baru sama sekali. Coba deh perhatiin polanya di sini. Dari zaman Edo sampai sekarang tujuannya itu bukan untuk memberantas habis, tapi lebih ke manajemen. Jadi praktek mengelola tapi tidak mengakui ini tuh udah mendarah daging banget dalam sejarah Jepang. Dan selain hukum, ada lagi nih dinding budaya yang nggak kelihatan tapi kuat banget. Kita ngomongin soal konsep kayak haji atau rasa malu yang mendalam, terus penekanan soal kehormatan keluarga, dan pandangan tradisional lainnya. Semua ini bikin ngomongin seks sebagai profesi secara terbuka itu jadi, ya tabu banget di masyarakat. Inilah yang bikin perubahan jadi super sulit. Nah, dengan konteks hukum dan budaya yang serumit itu, bisa kebayangkan gimana besarnya tantangan politik buat ngadain reformasi. Ini jadi isu yang sensitif banget. Intinya tuh gini, buat para politisi, nyentuh isu ini sama aja kayak cari penyakit. Risikonya gede banget, tapi imbalan politiknya kecil. Jadi ya, pilihan paling aman adalah menghindar. Dan lihat deh, betapa pecahnya opini di masyarakat. Nggak ada suara yang bulat. Bahkan di kalangan feminis aja ada dua kubu. Ada yang pengen menghapuskan sama sekali, tapi ada juga yang berjuang untuk hak-hak pekerjanya. Bener-bener nggak ada konsensus. Makanya, setiap upaya reformasi itu harus ngelewatin 3 lapis rintangan yang super berat ini. Pertama, harus ada kesepakatan di internal partai politik. Kedua, harus ada koordinasi praktis dengan polisi dan Pemda. Dan ketiga, harus dapat restu dari masyarakat dan media. Gagal di satu level aja, ya udah, mandek semua prosesnya. Kebuntuan politik ini jadi makin ruwet karena ada dilema-dilema praktis yang serius banget dan nggak ada jawaban yang gampang. Para pembuat kebijakan itu posisinya serba salah. Di satu sisi, kalau dilegalin ada ketakutan ini bisa membuka pintu buat perdagangan manusia. Tapi di sisi lain, kalau dibiarin kayak sekarang, para korban jadi makin terisolasi dan susah banget ditolong. Ini benar-benar pilihan yang sulit. Dari sisi ekonomi juga, hitung-hitungannya nggak sesederhana itu. Oke, mungkin ada potensi pendapatan dari pajak, tapi coba pikirin juga biayanya. Biaya administrasi, biaya pengawasan, belum lagi biaya buat menangani gesekan sosial yang mungkin timbul. Jadi nggak gampang. Oke, jadi kalau perubahan total kayaknya mustahil. Terus gimana dong? Apa ada langkah-langkah perubahan yang lebih realistis dan bisa dilakukan secara bertahap? Nah, jalan keluarnya mungkin bukan satu solusi raksasa, tapi lewat langkah-langkah kecil yang lebih fokus. Jadi fokusnya digeser nih, dari sekedar legal atau ilegal, jadi ke gimana caranya melindungi para pekerja. Ngomongin kesehatan, keamanan, dan bantuan hukum. Dan yang paling krusial, setiap kebijakan yang dibuat harus melibatkan suara dari para pekerja itu sendiri. Ini semua akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan pamungkas yang cukup provokatif. Apakah situasi saat ini sebetulnya dianggap masalah oleh negara? Atau apa sih sebenarnya harga yang harus dibayar kalau kita terus-terusan diam dan nggak melakukan apa-apa? Dan disinilah letak dilema utamanya. Ini adalah pilihan antara biaya formalisasi yang kelihatan, kayak urusan administrasi, resiko politik, dengan biaya dari status quo yang nggak kelihatan.
Biaya tak terlihat ini misalnya apa? Ya, risiko kesehatan yang diam-diam mengancam, korban yang terisolasi, dan hilangnya hak-hak pekerja. Jadi, pertanyaannya bukan lagi sekedar mana yang lebih mudah, tapi biaya mana yang sebenarnya sanggup kita tanggung sebagai sebuah masyarakat.